2.000 lebih orang bunuh diri akibat crypto crash di tanggal 10 Oktober kemarin. Bitcoin crash 10% hanya dalam waktu satu malam, dan semua altcoins itu masuk jurang. Bahkan koin-koin gede seperti Sui itu nyungsep 80% hanya dalam waktu 1 jam, sebelum akhirnya bounce kembali ke atas. Banyak banget trader yang kehilangan hartanya karena kejadian ini, dan sekitar 19 miliar dolar atau 313 triliun rupiah itu lenyap dalam satu malam. Itu yang kedetek. Yang nggak kedetek itu mungkin lebih banyak lagi. Kostya Kudo, seorang influencer kripto besar dari Ukraina, itu ditemukan kehilangan nyawanya di dalam Lamborghini-nya sendiri karena kehilangan hampir setengah triliun rupiah akibat crash tersebut. Ini adalah likuidasi terbesar sepanjang sejarah kripto. Lebih besar daripada COVID crash, Terra Luna crash, FTX crash, Rusia-Ukraine war crash, Israel-Hamas war crash. Semuanya digabung, itu masih 3 kali lipat lebih besar crash 10 Oktober kemarin. Crash ini disebabkan oleh berita tarif Trump ke China sebanyak 100% yang mulai aktif 1 November. Tapi ini menurut gue janggal banget. Karena seharusnya untuk berita tarif seperti itu aja harusnya nggak sampai se-ekstrim ini. Thanks to teknologi blockchain yang transparan, kita bisa menemukan akun yang melakukan penjualan atau shorting market tepat sebelum Trump umumin berita tersebut. Apakah dia orang dalam? Who knows? Ada juga konspirasi yang sebutin bahwa Binance, crypto exchange terbesar di dunia, sengaja melakukan pembekuan akses ke platformnya supaya orang-orang tidak bisa pasang posisi long ketika harganya sudah nyungsep ke bawah. Bahkan ada juga teori konspirasi yang mengatakan bahwa anak daripada Donald Trump juga melakukan shorting gila-gilaan persis sebelum bokapnya umumin tarif tersebut. Karena net worth mereka melonjak jutaan sampai miliaran dolar hanya dalam waktu beberapa hari. Kalau ini benar, crash kemarin adalah manipulasi kripto terbesar sepanjang sejarah. Dan kalau elu survive crypto crash kemarin dan masih ada di market sampai sekarang, kalian luar biasa. Kalau kalian kena likuidasi, coba cerita di kolom komentar di bawah.